Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah li walidina wa walidakum wa amwatina wa amwatikum. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in. Khususan bi arwah Syekh wal Masyayikh fi Nahdatul Ulama wa fi Jambi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman arsalnahu fi imamin nadhir. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzayna bidhalika faqalu inna ilakum muslimun. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran. Yang sama-sama kita muliakan, kita berikan, kita hormati para surya, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Dr. Agus Haji Sakati, dan juga orang tua kita, anak kita, Bang Jahid, sebagai surya juga.
Hijriah ini itu hilalnya di Indonesia paling tinggi 4 derajat. Itu hilal mati. Kalau hilal mati kita dari 5 derajat. Ada hilal mati, ada hilal hakiki. Hilal mati itu hilal yang sudah diproyeksikan kepada kita melihat hilal. Pantulan cahaya matahari kepada cahaya bulan. Itu hilal mati. Dan itu 4 derajat. Dari Aceh sampai Papua itu 2 derajat. Jambi 4 derajat. Dan ru'yat itu ada 3. Ada kemungkinan ru'yat, namanya istihlal ru'yat, mustahil ru'yat. Mustahil ru'yat ini maksudnya apa? Ketika hilal itu udah ufuk min derajat, min 1 derajat itu mustahil untuk melihat, min 1. Dan ini dipastikan kalau kita melihat tanggal 29 Syakban itu pasti istiqmal, pasti sampai 30. Kenapa? Hilal di bawah ufuk. Dan itu sepakat semua perhitungan. Yang kedua, imkan ru'yat. Imkan ru'yat ini adalah hilal nampak dilihat. Dan yang ketiga adalah ta'yinu ru'yat. Tapi itu dipastikan hilal itu dapat dilihat. Dengan hal ini itu tidak bisa kita lihat dengan teleskop dengan mata telanjang pun bisa kita lihat jika hilalnya sudah di atas 8 derajat atau 10 derajat. Apa yang bentuk kok? Itu beri. Oh, baik. Jadi dengan demikian mungkin bapak-bapak, mungkin ketua ingat di Google itu kemungkinan, ini bahasa kemungkinan yang saya baca oleh Pak Thomas, termasuk guru saya waktu di Lapan penelitian, itu ketika nanti besok tanggal 29 Syakban seluruh Indonesia melakukan ru'yat, itu yang diharapkan adalah Aceh. Aceh itu karena berada di wilayah barat dan tingginya 4 derajat. Pertanyaannya adalah, jikalau Aceh tidak dapat meru'yat hilal, nah maka kita kembali kepada sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa inna ghamma aidda salasina yauman. Maka jikalau ru'yat hilal tidak dapat diru'yat, maka digenapkanlah Sya'ban itu menjadi 30 hari meskipun 5 derajat, 4 derajat. Kenapa? Karena itu kaedahnya seperti itu bunyinya. Pertanyaannya adalah, jika Menteri Agama, gitu ya, jika Menteri Agama ternyata tidak mengikuti imkan ru'yat atau kesepakatan yang diambil menggunakan wujudul hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah, saudara kita Muhammadiyah itu wujudul hilal. Wujudul hilal itu maksudnya adalah walaupun perhitungan sudah di atas ufuk, dia memastikan besok sudah 1 bulan baru. Dia tidak penting melihat ru'yat, tetapi hitungnya sudah di atas ufuk 1 derajat, 2 derajat, maka dia sudah menyatakan besok bulan baru. Makanya Muhammadiyah itu 100 tahun yang akan datang pun dia sudah bisa menentukan kapan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Itu perhitungan. Dan yang Indonesia lakukan adalah ru'yat. Dan besok dapat laporannya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah imkan ru'yat, yakni zona saat ini hilal telah wujud, hilalnya sudah di atas ufuk, 4 derajat itu sudah di atas ufuk dan memiliki derajat yang mungkin untuk diru'yat. Bila mana hilal berada dalam zona ini, maka keputusannya dapat berupa ikhbar. Kalau PBN itu namanya ikhbar. Apabila hilal terlihat, maka dapat dikatakan besok tanggal 1-nya Ramadan. Jikalau ternyata hilal tidak bisa diru'yat, maka dengan otomatis genaplah Syakban menjadi 30 atau istiqmal, itu bahasanya. Dan yang kedua, yang itu qat'il ru'yat, itu pasti ru'yat. Ini kita berada pastinya hilal itu sudah di atas ufuk dan ini tidak ada perdebatan. Nah, kesimpulannya adalah ini kami kemarin share tuh di saya Japri, ketua Tanfizia, tolong Pak Ketua ikut seluruh PCNU untuk Zoom meeting. Saya Japri ketua pribadi, ketuanya tidak hadir karena saya tidak memiliki nomor PCNU seperti Jambi ini.
Dengan demikian nanti seluruh Provinsi Jambi bisa mengetahui kesimpulan daripada bagaimana Forum Lembaga Falakiyah Indonesia ini. Maka kesimpulannya adalah hampir seluruh berada pada zona istihal ru'yah, kemungkinan tidak dapat diru'yat. Kecuali, hanya Provinsi Aceh yang telah berada pada zona imkan ru'yat, dan tidak ada lokasi manapun di Indonesia yang telah memasuki zona qat'i ru'yat, kepastian dapat diru'yat. Jadi dengan demikian, maka lembaga falakiyah dimanapun PW, PC tidak boleh menyampaikan, mengumumkan, mendahului pemerintah. Jadi sesuai dengan kesimpulan daripada muktamar, ini ada riwayatnya, kita menunggu pengumuman pemerintah. Dengan demikian PWNU menunggu sidang isbat oleh pemerintah. Disitulah nanti PWNU bikin surat keputusan dan pastinya kami akan share ke Tuan Amfizia. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Jadi kalau ibu bapak-bapak nanti di pengajian ada mengatakan kenapa kok Mekah duluan, Idul Fitri, Idul Adha, maka sampaikanlah dengan logika bulan, ketika awal bulan menentukan bulan Komariah, Muharram, Syafar, Awal sampai Zulhijjah, itu pedomannya adalah bulan. Bulan pertama kali dilihat itu adalah wilayah barat, dan Mekah berada di wilayah barat, dan maka Mekah lah yang pertama kali harus melaksanakan Lebaran maupun Idul Adha, Idul Fitri. Kok bukan di Indonesia, sedangkan sholat Indonesia duluan? Sholat, minta maaf bukan mengajarin, mengingatkan sholat itu pedomannya lah cahaya matahari. Matahari terbitnya di timur, maka orang Indonesia duluan lah sholat daripada orang Mekah, dan itu selisihnya 4 jam. Maka jangan kaitkan antara ibadah Idul Fitri, Idul Adha, puasa Ramadan dengan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu jelas aqimis sholah taliduluki syamsi, dirikan sholat dengan kelinciran matahari, maksudnya maka pedomannya adalah matahari. Maka Indonesia wajib dan harus duluan sholat 5 waktunya ketimbang orang Mekah. Sedangkan penghitungan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, maka itu berpedoman kepada ru'yatul hilal, dan meru'yatnya melihat ke barat ketika matahari terbenam, kita lihat hilal. Jika hilalnya nampak, maka dipastikan besok 1 Ramadan. Jikalau tidak nampak, maka kita menunggu keputusan Menteri Agama, dan pastinya PBNU mengikuti keputusan pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah tidak ada perdebatan di sini, hanya saja metodenya berbeda. Mungkin kalau ada Muhammadiyah kita sini berdebat, tapi kita tidak berdebat, kita menggunakan dalil sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata-kata ro'a di situ melihat dengan ilmu atau melihat dengan panca indera. Ternyata Muhammadiyah berpedoman melihat dengan ilmu, karena ilmu itu bisa dihitung perhitungannya. Sedangkan kita ngikut kaidah sunnatullah, kaidah Rasulullah, melihat dengan mata menggunakan alat. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Insya Allah tidak ada diskusi di sini ya. Pastinya sudah paham semua ya Pak Sekretaris. Insya Allah semuanya bisa menanggapi. Jika jamaah menanyakan kok berbeda, sampaikan dengan bijak. Ini wilayah adalah wilayah hukmi. Dan satu lagi yang terakhir yang ingin kami sampaikan, dalam menentukan awal Ramadan, awal Syawal, itu ada 2 kaidah. Minta maaf kalau Pak Ketua pasti tahu, itu kaidahnya ada 2 mazhab yang kita pegang. Jikalau dalam suatu negara mengumumkan bahwa Ramadan jatuh pada tanggal 1, maka wilayah seluruh Indonesia itulah mengikuti itu. Tetapi ada juga mempunyai kaidah, jikalau dalam satu dunia Islam sudah mengumumkan tanggal 1, maka ikutlah itu walaupun pemerintah itu tanggal 2. Maksudnya apa? Misalnya di Singapura atau di Brunei sudah mengumumkan dan orang Indonesia mengikuti itu, ya kita jangan sampai menyalahkan itu. Karena dia punya kaidah juga seperti itu. Mungkin yang ikuti Muhammadiyah, tapi tidak tersebut kata-kata Muhammadiyahnya. Nah, karena apa? Karena kita nahdiyin, kita ikutilah ulama kita yang bersandarkan kepada pemerintah, dan jangan sampai kita berdebat dalam hal ini, karena sesungguhnya itulah sarana ilmuwan dalam ilmu falak. Tidak ada perbedaan di sini, cuma hanya melihat kaidah mana yang mau dipakai, imkan nuriyahkah atau wujudul hilalkah.
Nah, itu kami sampaikan sekali lagi, mudah-mudahan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama bisa menyampaikan ini kepada sejuk, kepada masyarakat, kepada jemaahnya, sehingga mau ikut pemerintah, kita sarankan ikut pemerintah. Kenapa? Kita berada di wilayah NKRI, dan keputusan Muhammadiyah itu mungkin hanya untuk ormas Muhammadiyah saja. Dan saya harap warga Nahdien jangan sampai mengikuti yang diumumkan oleh ormas selain daripada pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang maaf, kembalikan kepada Ketua kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz DPD Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iyyakum bi muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa qala aydan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus Rais Syuriah PWNU Provinsi Jambi, orang tua kita yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini, Ketua LB PWNU Kiai Haji Ramli Abdullah dan Wakil Kiai Haji Dr. Ridwan Khalil. Yang saya hormati Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Perut, mohon maaf kalau salah nama Pak. Para asatidz yang dirahmati oleh Allah, yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu karena yang hadir pada malam hari ini semuanya al-alim al-allamah al-faqih wal fuqaha, insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi sebenarnya kalau tausiah untuk pembekalan rasanya saya kurang pantas, karena yang alim lebih banyak, yang syuyukh lebih banyak, akbarul kabair lebih banyak, wa ana min asghar min samair, yang kecil dari yang ada. Cuman Bumu Kiai Ramli Abdullah meminta saya, mungkin kita tidak bercanda kenapa tidak menggurui para pemburu sekalian. Kita mungkin malam ini sharing saja sedikit, mungkin ada lebih dari saya sampaikan. Kalau kurang saya turut mengingatkan, karena yang namanya manusia pasti ada salah dan ada hilaf. Para alim, para ulama, para sepuh yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan Ramadan ini, saya kemarin pernah meng-share satu kitab. Nama kitabnya Maqasidus Shiyam. Maqasidus Shiyam ini ditulis oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam As-Sulami Asy-Syafi'i. Beliau madhabnya Asy-Syafi'i. Dulu-dulunya beliau lahir itu tahun 500 Hijriah, wafat tahun 660 Hijriah, termasuk min atba'i tabi'in. Bukan tabi'in, bukan. Kalau tabi'in itu Imam Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, karena beliau belajar langsung kepada sahabat. Nah, beliau ini bergelarnya Sultanul Ulama, artinya ilmunya banyak. Alim beliau, faqih beliau, bahkan ilmunya Masya Allah. Kalau orang dapat gelar Sultanul Ulama, artinya ilmunya itu sudah di atas-atas, tidak sama dengan kita. Ulama yang terkenal yang belajar dengan beliau itu pun ulama-ulama yang hebat.
ulama-ulama yang ahli. Dikatakan mereka tetap ahli sunnah. Sekarang jadi nama lagi sekarang Pak. Jadi mereka mau jadi nama. Jadi kalau mereka dibilang Wahabi, ya karena mereka bentuknya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mengatakan tadi, kami bukan Wahabi, karena yang dimaksud Wahabi di sini adalah Muhammad bin Rustum, katanya yang Syiah. Kenapa? Yang Muhammad bin Rustum itu sudah abad ke-5 dengan Hijriah, sedangkan yang dimaksud di sini Wahabi yang ada pada abad ke-9 dan abad ke-20. Ini yang diterangkan, dikuatkan. Ada satu kitab namanya Fitnatul Wahhabiyah, ditulis Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti madhab Syafi'i yang ada di Hijaz. Nanti saya baca kitabnya. Ini kita dudukkan dulu siapa itu Wahhabi. Jadi Wahhabi itu ganti nama saudaranya, ganti nama Ahlu Sunnah, ganti nama saya juga itu anggota LDNU, unsur Mustasar Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi. Orang tuanya ini dulu Tuh Abdul Nasution, fraude yang terlama di BBM Jambi, gitu ya. Yang kami hormati ketua dan sekretaris bendahara kalau mungkin hadir dari LDNU, para ustaz, para alim, para ulama yang kami hormati, narasumber, panitia dan juga dari kitab-kitab yang kabar ya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah, salawat dan salam kita kirimkan kepada ibunda kita. Karena sudah terlalu malam, saya sampaikan beberapa hal saja. Pertama, saya menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan oleh unsur Mustasar NU ya Muhammad Amin Nurmustion. Saya dengan semua. Masjid Raudhah itu pendirinya dulu ya termasuk Bapak Haji Munir S.A. Raudhah itu diambil dari istrinya Pak Munir Raudhah. Gitu. Sejarahnya itu seperti itu. Ya, pendiri pertama itu memorohin itu. Yang berikutnya lagi yang perlu saya sampaikan, saya garis bawahi juga yang kedua, mari kita adakan kajian muzakarah. Kalau muzakarah itu antara kita yang belajar muzakarah, bukan kita. Ya seperti kami di Nurul Madu itu ada muzakarah, ada para ahli muzakarah antara santri dengan sama santri kalau santri dengan itu. Nah tadi sudah sampaikan beberapa kitab ya sebagaimana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus wilayah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.